Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Tiada untaian kata yang indah dan bermakna selain ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan merasakan nikmatnya yang alangkah luar biasa besarnya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi sang pemberi syafaat, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman unta menuju zaman Toyota, dari zaman Siti Nurbaya menuju zaman Siti Nurhaliza, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, sederhana adalah kata yang bermakna bersahaja tapi tidak banyak gaya. Dengan sederhana, kita bisa belajar hidup miskin dan prihatin, tapi tidak untuk diperhatiin. Betul apa betul? Hadirin yang berbahagia, Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana, tidak bermegah-megahan, tidak pula berlebihan. Dikala susah, orang yang hidupnya sederhana tidak akan menghalalkan segala cara untuk meraih harta. Begitu pula dikala senang, orang yang hidupnya sederhana tidak akan tergoda untuk bermegah-megahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama, yang artinya, dan di antara hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu mereka yang apabila menginfakkan hartanya tidak berlebihan, tidak pula kikir, di antara keduanya wajar. Kini kita hidup di zaman di mana umat Islam dihadapkan dengan berbagai tantangan. Orang zaman sekarang lebih menyebutnya dengan sebutan 3F, yakni Fun, Food, and Fashion. Contohnya saja, hijab pada zaman sekarang digunakan sebagai mode yang sedang trendy. Pergi berbelanja secara berlebihan hanya untuk memuaskan diri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk hidup secara berlebihan. Walaupun kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, kita tidak boleh lupa bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam untuk hidup sederhana. Sederhana dalam pribadi Rasulullah adalah hidup yang seimbang dan tegak lurus dalam syariat Islam. Dalam Islam, kesederhanaan merupakan salah satu kehidupan yang harus ditekankan dalam kehidupan seorang muslim. Kesederhanaan itu tidak berarti hidup akan terus dalam kekurangan, tidak pasif atau menerima, tidak juga melarang. Akan tetapi, kesederhanaan itu mengajarkan kita untuk hidup seimbang. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Tidak kikir, tidak pula berlebihan. Berarti yang sedang-sedang saja, yang penting sesuai porsinya. Tidak seperti orang yang mempunyai 10 gedung bertingkat, 10 mobil menkilat, uangnya berlipat, shoppingnya tak terlewat. Ditambah lagi istrinya 4. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, perlu kalian ketahui, pola hidup sederhana sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalian tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidur hanya beralaskan tikar,
bukan beralaskan kasur empuk dengan harga jutaan miliar. Beliau memakai baju dengan mengutamakan kenyamanan, bukan baju yang wah untuk dipamerkan. Sesederhana itu Rasulullah menjalani hidupnya. Apa kita tidak malu? Manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena kemampuannya berpikir untuk digunakan istiqomah di jalan yang lurus. Namun di sisi lain, manusia adalah makhluk yang paling besar angan-angan dunianya, serba mengutamakan dunia dengan memupuk kekayaan, penampilan, dan gengsi-gengsi dalam kehidupan sosial. Padahal dalam Islam, hidup sederhana banyak sekali manfaatnya. Di antaranya dapat mendorong seorang menjadi pribadi yang toleran, mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Dengan demikian, kita bisa melihat kehidupan seseorang yang ekonominya lebih bawah dari keadaan kita yang berkecukupan. Hadirin yang berbahagia, ada salah satu kisah inspiratif dari sahabat Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika Sayyidina Umar ini terlambat datang ke masjid guna menyampaikan khutbah Jumat. Apa hadirin tahu alasan kenapa Sayyidina Umar ini terlambat untuk menyampaikan khutbah Jumat? Rupanya beliau masih sibuk menjahit salah satu baju yang dimilikinya. Padahal pada saat itu beliau sudah menjabat sebagai khalifah. Bisa saja beliau membeli pakaian yang lebih bagus untuk dipakai, namun beliau tetap memakai baju yang masih bisa dipakai dan diperbaiki. Sesederhana itu sahabat Rasulullah menjalani hidupnya. Hadirin yang kami muliakan, ada pepatah mengatakan, apabila kamu tidak memiliki apa yang kamu cintai, maka kamu harus mencintai apa yang kamu miliki. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Hadirin yang berbahagia, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.